Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatira Azhara dengan stambuk F1G1 2003. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek mengenai aplikasi berbasis web tentang penyewaan kamar kos. Nah, sebelum masuk dalam penyewaan kamar kos, tentunya kita harus mengetahui apa sih alat dan bahan dalam pembuatan ini. Jadi yang pertama itu ada laptop sebagai tempat untuk menyimpan data untuk mengerjakan proyek dan sebagai tempat untuk mengcoding. Yang kedua ada SAM sebagai penghubung antara browser dan Visual Studio Code. Yang ketiga ada Visual Studio Code sebagai tempat untuk mengcoding. Dan yang terakhir ada browser sebagai tempat untuk melihat hasil running dari program yang kita kerjakan. Nah, tentunya itulah alat dan bahan dalam membuat proyek. Di sini saya sudah menampilkan Visual Studio Code. Di sini sudah ada program-programnya yang telah saya buat. Kemudian jangan lupa tentunya kita harus aktifkan SAM terlebih dahulu agar browser jalan. Di sini ada beberapa program yang sudah saya buat. Tentunya saya juga sudah membuat database-nya di PHP MyAdmin. Jadi di sini saya akan mengetik kos Fatira agar Fatira. Jadi tampilannya itu tampilan begini aja. Yang pertama akan menampilkan selamat datang, kemudian login. Ketika kita sudah mempunyai username dan password, tentunya kita langsung masukkan saja username dan passwordnya. Ketika belum kita mempunyai username dan password, tentunya kita harus meregis. Jadi di sini klik regis. Kemudian dalam halaman regis ini tentunya ada username. Kita mengetiknya. Kemudian masukkan namanya, nomor KTP-nya, terus nomor teleponnya, dan kesanggupan membayarnya. Kemudian kita regis. Nah, di sini berhasil terregis. Nanti bisa dimasukkan di username ini. Nah, sebelum kita harus melihat tampilan adminnya. Kemudian saya akan masukkan tampilan admin. Jadi tampilan adminnya itu seperti begini. Welcome to Course Fatira Azhara. Jadi nanti di sini ada beberapa, di sini ada mungkin kontak asnya, jalan dari internet, solusi tenggara, dan pun email serta emailnya. Jadi di sini di menu ini ada itu ada admin, ada kamar kos, dan ada penyewa kos. Nah, ketika kita mengklik admin, tentunya kita akan melihat data pemiliknya. Yang dimana di sini misalkan data Aulia itu nama pemiliknya tentunya Aulia, alamat kosnya Jalan Nuri, nomor teleponnya 0812 ya. Kemudian ada gambar kosnya, kita bisa melihat dengan jelas. Kita klik lihat ya tentunya. Kita klik lihat. Nah, di sini daftar nama kosnya di sini itu ada data kamar kos tipenya itu bisa dilihat ya. Misalkan kamar tipe B-nya. Terus kita bisa ubah kok apa sih, misalkan mau diubah, misalkan ada tambahan fasilitasnya mungkin, dan bisa ditambah kamar mungkin ya, kayak begini, misalkan ubah custom, ditambah kulkas, berhasil diubah, tambah kulkas pastinya tentunya. Nanti juga di sini data Anissa, data Audin sudah terlihat jelas kan, bisa juga diubah ininya, diubah datanya, misalkan jalan mau dikasih ubah apanya, fotonya bisa diubah, misalkan namanya ya Aulia Anissa, bisa diubah. Kemudian itu merupakan data milik.
Kemudian kita melihat lagi ada beberapa kamar kos. Di sini daftar kamar kos. Misalkan kita mau melihat kamar tipe A-nya, kamar tipe B-nya, kamar tipe D-nya, kamar tipe E-nya. Di sini tentunya kita melihat ada beberapa kayak misalkan fasilitas, sistem pembayaran, harga, masa kontrak dan kamar tersedia. Dan juga di sini ada informasi pemilik. Tentunya ini ditahu, oh ini pemiliknya siapa, Aulia Anissa. Nah, di sini juga misalkan kamar tipe B, oh pemiliknya siapa? Masih tetap Aulia Anissa. Di sini pemilihnya siapa? Anissa. Jadi di sini misalkan kita memilih, pilih. Ketika kita memesan di sini nanti ada, kita bisa melihat peraturan kosnya. Kemudian untuk menyewa kamar kos silahkan isi data diri, misalkan nama penyewa, nomor KTP, kesanggupan membayar dan masa kontrak 6 bulan. Misalkan kita mau mengisi. Jadi nanti di sini setelah mengklik sewa kamar, silakan lakukan pembayaran sebesar ini. Jadi kita sewa kamar ini. Dan di sini silahkan lanjutkan ya, sudah tertera, jadi kita oke. Dan permintaan berhasil diproses teman-teman. Permintaan diproses berhasil. Kemudian di sini ada penyewa kos. Di sini kita bisa melihat siapa yang sudah bayar, siapa yang sementara membayar, mungkin di sini ya, konfirmasi pembayarannya. Jadi di sini ada nama, nomor KTP, nomor telepon, kesanggupan bayar dan status. Misalkan kita mau ubah jungkuk, kita ubah dia sudah kesanggupan bayarnya sudah, misalkan ya. Tuh. Konfirmasi pembayaran yang misalnya kita ini sudah sudah membayar ya, kita konfirmasi oke. Berhasil membayar. Itu sudah terbayar. Jadi teman-teman sudah terbayar. Jadi di sini itu permintaan sewa kamar. Ya. Jadi itu ya. Jadi mungkin itu saja yang saya ingin menjelaskan mengenai proyek saya dalam membuat sistem penyewaan kamar kos. Mungkin di sini saya masih banyak kekurangan dalam menjelaskan ataupun dalam membuat sistem, karena jujur saya masih belajar dalam membuatnya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga hasilnya sangat baik, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sistem ini, dan dibantu juga oleh teman-teman saya tentunya. Tapi kita akan membedakan dengan pembuatan platnya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman untuk yang melihat video ini. Sekian dari saya Fatir Azhara dengan Subscribe 1 Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena kebenaran selalu berada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan pada diri saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.